잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Indra Iman Sumantri beserta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Iman Sumantri selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini, saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan sekelompok saya, kelompok 12. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurmalasari. Perkenalkan, nama saya Zamhariras. Kami dari kelompok 12 akan mendiskusikan tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana yang pertama adalah konsep bunga sederhana. Penerapan konsep bunga sederhana di sini adalah bentuk dari barisan dan deret aritmatika yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, apabila ada seseorang menginvestasikan sejumlah uang P sama dengan rupiah dengan suku bunga I sama dengan tahunan, maka pendapatan bunga pada akhir tahun ke-1 adalah P dikali I. Kemudian jika nilai akumulasi tahun ke-1 adalah P ditambah P dikali I, maka di akhir tahun kedua menjadi P ditambah P dalam kurung 2 kali I. Akhir tahun ketiga menjadi P ditambah P dalam kurung 3 kali I. Dan seterusnya sampai pada akhir tahun ke-N. Sehingga akumulasi pada akhir tahun ke-N menjadi P ditambah P dalam kurung N dikali I. Dalam hal ini, jumlah uang yang dipinjamkan di bank tertentu menjadi modal awal suatu pinjaman pokok seseorang. Yang selanjutnya adalah rumus bunga sederhana. Suatu pendapatan bunga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. I besar sama dengan P dikali I dikali N. Di atas adalah rumus untuk mencari pendapatan suatu bunga atau I besar dengan mengalikan jumlah pinjaman pokok atau P dan suku bunga atau I kecil dan lamanya waktu periode tertentu atau N. Untuk memperoleh modal awal yang diakumulasikan dengan nilai tertentu di akhir tahun ke-N dengan simbol Fn, maka dapat dihitung dengan modal awal suatu pinjaman pokok atau P dijumlahkan dengan rumus I besar pada pendapatan bunga, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Fn sama dengan P ditambah I besar atau Fn sama dengan P ditambah P dikali I atau Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I dikali N, di mana I besar sama dengan pendapatan, P sama dengan pinjaman pokok awal, I kecil, suku bunga dalam tahunan, N waktu dan periode tertentu, Fn adalah nilai akumulasi. Selanjutnya adalah contoh soal yang pertama. Berapa nilai akumulasi di masa yang akan datang dan pendapatan bunga sederhana jika pinjaman pokok awal sebesar 5 juta rupiah selama 5 tahun disimpan di sebuah bank dengan suku bunga 12% tiap tahun. Diketahui yang pertama adalah pinjaman pokok awal sebesar 5 juta atau P. Selanjutnya adalah 5 tahun disimpan di bank atau N sama dengan 5 tahun. Dan untuk suku bunganya setiap tahun adalah 12%, maka I sama dengan 0,12. Lalu ditanya adalah nilai I besar atau bunga dan F5. Yang pertama, untuk mencari nilai bunga memakai rumus I besar sama dengan P dikali I dikali N. I sama dengan 5 juta kali 0,12 kali 5. Maka hasilnya adalah pendapatan bunga sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencari F5 kita memakai rumus Fn sama dengan P ditambah I besar. F5 sama dengan 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 tahun nilai akumulasinya adalah 8 juta rupiah. Yang selanjutnya, contoh soal nomor 2. Jika modal awal sebesar 2 juta ditabung di bank dengan suku bunga sederhana adalah 15%. Setelah beberapa tahun, modal awal tersebut sudah mencapai 5 juta.
berapa tahun lamanya modal tersebut mengendap di bank. Diketahui P-nya itu 2 juta, I sama dengan 15% atau 0,15. Fn sama dengan 5 juta. Yang ditanyakan N atau berapa tahun lamanya modal tersebut mengendap di bank. Untuk mencari N, kita memakai rumus Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I dikali N. 5 juta sama dengan 2 juta dalam kurung 1 ditambah 0,15 dikali N. Lalu kita substitusikan dan kita bagi, ketemu hasilnya 10. Jadi, lamanya waktu menabung di bank adalah 10 tahun. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang konsep bunga majemuk. Bunga majemuk sering disebut bunga yang berbunga lagi, artinya pada bunga majemuk, bunga yang dihitung akan diakumulasikan dengan bunga awal. Suatu pendapatan bunga dari konsep bunga majemuk adalah dengan meningkatkan jumlah bunga pada setiap periode. Ini disebabkan peningkatan modal awal setiap periode awal. Artinya, apabila ada suatu pendapatan bunga yang diinvestasikan di awal modal pada setiap awal periode, dapat dikatakan sebagai bunga majemuk. Bunga majemuk ini dalam penerapannya bisa diambil ataupun tidak. Apabila bunga majemuk ini tidak diambil, maka akan ditambahkan dengan modal awal tersebut. Setiap bunga awal akan menghasilkan bunga-bunga lainnya pada akhir jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya itu rumus bunga majemuk. Sebagai contoh suatu investasi dari jumlah P rupiah pada tingkat bunga I tertentu tiap tahun, maka jumlah pendapatan bunga pada awal tahun ke-1 adalah PI. Selanjutnya, nilai investasi pada akhir tahun pertama akan berubah menjadi rumus berikut ini. P tambah PI sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung. Dari rumus di atas, berlaku hasil perhitungan bahwa P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung dianggap sebagai suatu modal awal pada tahun kedua. Dengan pendapatan bunga majemuk yang diperoleh adalah P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung kali I. Hingga dapat disimpulkan bahwa hasil investasi dari tahun akhir kedua adalah dirumuskan sebagai berikut. P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung tambah P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung kali I sama dengan P tambah PI tambah PI tambah PI kali I sama dengan P buka kurung 1 tambah 2 kali I tambah I pangkat 2 tutup kurung sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya, hasil dari P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2 dianggap sebagai modal awal pada tahun ketiga dan pendapatan dari bunga akan diperoleh dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2 kali I sebagai akumulasi total investasi tahun ketiga adalah P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2 tambah P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2 kali I sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 2 kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat 3 dan demikian seterusnya sampai pada tahun ke-N tertentu. Oleh karena itu, bunga majemuk bisa dirumuskan menjadi Fn sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N, di mana Fn sama dengan akumulasi nilai yang akan datang, sedangkan P sama dengan nilai saat ini, I sama dengan suku bunga tiap tahun, N jumlah periode tertentu dalam tahun. Adapun pembayaran bunga majemuk yang tidak hanya sekali diperlakukan tiap tahun, melainkan bisa secara semesteran, kuartalan, bulanan, bahkan harian. Pada frekuensi pembayaran bunga semacam di atas tersebut akan disimbolkan dengan M kali dalam setahun tergantung kondisi yang terjadi dalam penerapannya.
Simbol M tersebut antara lain semesteran di mana 12 bulan bagi 6 bulan sama dengan 2 bulan, maka M sama dengan 2. Kuartal di mana 12 bulan bagi 3 bulan sama dengan 4 bulan, maka M sama dengan 4. Bulanan M sama dengan 12, harian M sama dengan 365. Jumlah akumulasi dalam bunga majemuk yang tidak hanya sekali diperoleh setiap tahun diberlakukan rumus menjadi Fn sama dengan P kali buka kurung 1 tambah 1 per M tutup kurung terus itu pangkat N kali M, di mana Fn nilai akumulasi pada tahun ke N, P nilai pokok pinjaman awal, I tingkat suku bunga dalam tahun, N jumlah tahun atau periode, M frekuensi bunga dalam tahun, semesteran, bulan, kuartal maupun harian. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal bunga majemuk, yaitu 1. Bapak Yanto mendepositokan di suatu bank dengan suku bunga 12% per tahun. Total depositonya adalah 5 juta. Dan bunga yang diterapkan bunga majemuk. Berapa total deposito pada akhir tahun ketiga dari Bapak Yanto? Dan hitunglah pendapatan bunganya. Penyelesaian P sama dengan 5 juta, I sama dengan 12%, sama dengan 0,12, N sama dengan 3 tahun. Ditanyakan berapa nilai F3 dan I atau bunga. Fn sama dengan P kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. F3 sama dengan 5 juta kali buka kurung 1 tambah 0,12 buka tutup kurung pangkat 3. Menghasilkan itu langsung 7.024.640 rupiah. Jadi total uang Bapak Yanto senilai 7.024.640 rupiah. Jadi untuk mencari nilai N, nilai I, maka I sama dengan 7.024.640 rupiah dikurangi 5 juta. Jadi sama dengan 2.024.640 rupiah, bisa disimpulkan bunganya sebesar 2.024.640 rupiah. Contoh soal kedua, Nyonya Rahma merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun kelima dengan jumlah 15 juta dan bentuk bunganya yang dimajemukan. Tingkat bunga ternyata berlaku 15% tiap tahun. Berapa nominal uang yang harus ditabung Nyonya Rahma saat ini? Penyelesaian F3 sama dengan 15 juta, I sama dengan 15% atau 0,15, N sama dengan 15 tahun, P sama dengan Fn per 1 tambah I pangkat N sama dengan 15 juta per 1 tambah 0,15 pangkat 5 menghasilkan 7.457 rupiah 651,3 rupiah. Jadi uang yang ditabung Nyonya Rahma sebesar 7.457.651,3 rupiah. 다름이 쏟아나요